الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terlanjut pada hadis yang ke-944 pada bab yang ke-428. Haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Aqil an ibn Shihab qala akhbarani Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik anna Abdullah ibn Ka'ab wa kana qaida Ka'ab min banihi hina amiya qala sami'tu Ka'ab ibn Malik yuhaddithu hadithahu hina takhallaf. Jadi Abdullah bin Shalih menceritakan pada kami, Laits menceritakan padaku, dan Aqil menceritakan kepadaku dari Ibnu Shihab, yaitu Ibnu Shihab Asy-Syuhri, ulama yang pertama kali mengkodifikasi hadis di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Jadi ini adalah cucu dari sahabat Ka'ab bin Malik. Ya. Ka'ab bin Malik ini salah satu di antara sahabat yang disebutkan dalam hadis atau dalam ayat Quran juga. Wa kana qaida Ka'ab bin banihi hina amiya. Ya. Suatu ketika dia menceritakan bahwa Abdullah bin Ka'ab ini ketika dia memiliki penuntun yang sudah buta, dia cerita, ya. Sami'tu Ka'ab ibn Malik yuhaddithu hadithahu. Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya hina takhallaf, tatkala beliau ketinggalan. Jadi kita ingat dalam perang Tabuk ada 3 sahabat yang tidak ikut. Jadi sebagian menyebutkan bahwa dalam riwayat 3 orang ini nggak ikut tuh istilahnya bahasa Jawanya aras-arasen, meh mangkat ndak, meh mangkat ndak, meh mangkat ndak, akhirnya sudah tertinggal. Yaitu saat perang Tabuk, dan perang Tabuk kejadiannya di musim panas. Berarti kalau di Saudi bulan-bulan Juli, Agustus, ya. Ya, musim panas. Dan musim panas adalah musim di mana buah-buahan itu lagi mau panen. Ya, jadi suasananya, padahal ini kan penduduk Madinah. Orang Madinah panennya kurma. Jadi kurmanya itu sudah nampak indah tinggal panen. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah dan para sahabat mengajak perang dalam perang yang namanya perang Tabuk. 3 orang, Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah, itu tadi bahasanya aras-arasen, berangkat atau tidak, berangkat atau tidak, akhirnya ketinggalan. Dan ketika ketinggalan, mereka berada di Madinah. Kita ingat dalam peperangan Nabi SAW, yang tinggal tidak berangkat itu orang-orang khusus yang dibolehkan tinggal. Selainnya orang-orang yang sudah tua, orang perempuan jelas, kemudian orang yang sakit.
Jadi di Madinah tinggal orang yang sepuh-sepuh, yang kedua para wanita yang memang tidak diwajibkan berjihad, yang ketiga orang sakit. Ya. Jadi sahabat pada ikut perang semua. Nah, dalam riwayat kan kita disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW pulang, akhirnya mereka menyampaikan udurnya. Orang-orang munafik menyampaikan udur dengan alasan yang Nabi menerima sesuai dengan ucapan saja. 3 orang ini menyampaikan, ya tadi, tidak ada alasan buat kami nggak ikut perang ya Rasulullah. Ning masalahnya kemudian akhirnya kami nggak ikut. Maka kemudian datanglah keputusan dari Rasulullah berkata pada para sahabat untuk memberikan pelajaran pada 3 sahabat ini dengan sebuah syariat menghukum namanya mengisolasi, ya, menghajar. Maknanya apa? 3 orang ini tidak boleh diajak bicara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi 3 orang ini kalau salam nggak ada yang jawab. Kan berat ya, orang biasa mengucapkan salam sama temennya tiba-tiba nggak ada yang pada jawab. Karena Rasulullah melarang, ngomong nggak dipedulikan. Akhirnya dunia seperti apa ya, berat bagi mereka. Kemudian Rasulullah berkata untuk pisah dengan istrinya bukan cerai, pisah dengan istrinya, berpisah dulu sementara bukan cerai. Akhirnya 3 orang sahabat ini selama beberapa hari sampai waktu 40 hari nangis terus di rumah. Bahkan ketika ada utusan dari Raja Ghassan, rupanya dari dulu itu namanya musuh-musuh Allah Ta'ala itu mencari-cari berita. Akhirnya ada intelijennya itu dari zaman dahulu ya. Intelijen mencari kabar-kabar tentang sebuah negara. Apalagi negara itu yang mereka ada perselisihan atau ada permusuhan. Ya. Ada tiga ada utusan Raja Ghassan, rajanya orang di luar Islam, Nasrani, menemui 3 orang ini. Aku mendengar bahwa kalian tidak dipedulikan oleh Rasul dan para sahabat. Begini saja, ke negeri kami saja, nanti kami muliakan kalian. Masya Allah. Bayangkan ya, 3 orang gak ikut perang, mereka dihukum sampai negara lain tahu. Ya, Raja Ghassan wilayah Yaman sampai negeri yang jauh itu tahu kabarnya. Ada 3 orang tidak diajak bicara oleh Rasul dan para sahabat karena tidak ikut perang. Itu diketahui. Jadi istilahnya intelijen itu zaman dahulu udah ada yang mencari-cari informasi berita kelemahan yang bisa diambil. Mereka melihat ini ada kelemahan nih. Ada 3 orang sahabat besar dihukum Rasul dan para sahabatnya. Rasul menghukum melalui para sahabatnya. Mereka membawa surat dari Raja Ghassan. Aku mendengar kalian diginikan sama Nabi kalian dan sahabat-sahabat kalian. Ke negeri kami saja, kami akan muliakan kalian. Lihat jawaban 3 orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Ta'ala. Ini jauh lebih berat bagi kami. Dia tidak menerima. Ya, dia tidak menerima. Dia hanya butuh diterima oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya taubatnya. Karena mereka tidak ikut perang. Ya, hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ghazwati Tabuk. Setelah 40 hari Allah Ta'ala berkenan menurunkan ayat fataballahu alaihi, sehingga mereka bertiga ini
diterima taubatnya. Ya, kesungguhan mereka tidak kemudian terpedaya oleh kemewahan dari Raja Ghassan. Mereka tetap beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, walaupun mereka harus dihajar. Hajar itu istilahnya diboikot, tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol. Ya, ketika mengucapkan salam nggak ada yang menjawabnya, itu kan berat sekali. Biasa ngomong ngobrol sama temennya nggak mau diajak bicara. Semuanya nyingkir semua sama 3 orang ini. Maka bumi itu seperti apa ya? Seperti hampa. Tangisan mereka ini di rumah-rumah mereka, sampai kemudian Allah putuskan, Allah menerima taubat mereka. Wa adana Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, ya, kepada orang-orang bahwa Allah telah memberikan bitaubatillahi alaina hina salat al-fajr, itu ketika waktu sholat subuh. Dia cerita kejadiannya, Nabi menerima surat dari Allah Ta'ala, ayat Al-Quran yang berisi bahwa Allah telah membebaskan mereka, Allah menerima taubat mereka pada waktu fajar. Kita lihat apa yang terjadi pada para sahabat. Ya. Fatalaqqanin nasu faujan, maka menjumpai aku, kata Ka'ab bin Malik, sekelompok sahabat yang berbondong-bondong datang, yuhanni'uni bitaubati, ya, untuk apa? Menemui aku, memberikan salam, memberikan kabar gembira atas turunnya ayat yang menerima taubat mereka. Masya Allah, ini gambaran para sahabat Nabi SAW. Begitu temannya dapat informasi dari Allah Ta'ala, mereka diterima taubatnya, mereka ikut gembira, ikut senang. Ya. Jadi seorang mukmin bergembira ketika saudaranya bergembira, dan sedih ketika saudaranya sedih. Demikian para sahabat, begitu mendengar bahwa Allah telah menerima 3 orang sahabat mereka, mereka senang sekali, sampai datang itu berombong-rombongan ngasih kabar, ya, kepada Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya. Cerita ini cerita tentang Ka'ab bin Malik. Litahnika taubatullahi alaika, ya, berbahagialah engkau karena Allah telah menerima taubat engkau. Hatta dakhaltul masjid, lalu kemudian aku masuk ke dalam masjid. Faida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala saya masuk, ya, kepada Rasulullah, ya, haulahun nas, di sisi beliau sudah banyak orang-orang. Faqama ilayya Talha ibnu Ubaidillah yuharwil, lalu Talha bin Ubaidillah bangkit menuju saya, ya, hatta safahani, sampai kemudian memberikan jabat tangan, menjabat tangan saya, wahannani, dan memberikan ucapan selamat, ya. Dalam riwayat yang lain, ketika beliau memiliki sesuatu yang beliau miliki, itu beliau memberikan kepada orang yang memberi kabar gembira, ya. Jadi beliau memberikan hadiah kepada orang yang ngasih kabar gembira akan turunnya ayat kepada mereka, yang di ayat tersebut Allah menerima taubat mereka. Kemudian, wallahi, kata beliau Ka'ab bin Malik, demi Allah, ma qama ilayya rajulun, tidak ada seorang laki-laki minal muhajirin
yang kemudian berdiri ghairuhu selain Tolhah ini. Ya. La ansaha li Tolhah. Itu yang membuat dia tidak bisa melupakan akan kebaikan Tolhah. Ya. Ya memang semua memberikan selamat, tapi yang sampai menyongsongnya dengan berdiri mengucapkan langsung menjabat tangannya, di antaranya adalah Tolhah. Hadis ini ada beberapa pelajaran jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, bahwa tidak ada kegembiraan yang paling besar buat orang beriman kecuali dia diampuni dosanya atau diterima tobatnya. Apalagi mendapat kabar diterima tobat ketika masih hidup. Nah, kalau kita kan tidak tahu ya kan. Kalau kita kan tidak pernah tahu tobat kita diterima atau tidak, kita nggak pernah tahu. Tapi Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabat ini, mereka tahu tobatnya diterima karena ada ayat turun. Mereka hidup di zaman ayat itu masih turun. Ya. Dan seandainya kita juga mendapatkannya, tentu kita juga sangat gembira ya kan. Kalau kita juga mendapatkan dari Allah Ta'ala, Allah telah menerima taubatmu, Masya Allah. Dan ini menunjukkan tazkiyah dari Allah Ta'ala akan kebaikan mereka. Kebaikan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah menurunkan kebaikan kepada mereka ketika waktu fajar. Waktu fajar adalah waktu yang penuh berkah, ya. Maka ketika waktu berkah ini adalah waktu yang istimewa yang seorang mukmin memanfaatkannya untuk kebaikan. Allah jadikan keberkahan orang mukmin di waktu pagi hari. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini kita mendapati pelajaran tentang bagaimana para sahabat Nabi ikut bersukacita terhadap temannya yang bahagia, ya, bukan malah dengki. Ada sebagian orang di zaman sekarang, tetangganya beli pesawat atau beli mobil, ya, mungkin yang tingkatnya lebih tinggi daripada yang dia miliki, ada rasa dengki, ada rasa iri. Iri dengki itu pingin nikmat itu hilang dari orang lain, itu namanya iri dengki. Dan itu tidak boleh. Para sahabat ini ketika mendengar sahabat yang lain yang mereka selama ini bergaul dan selama beberapa hari kemudian disuruh tidak berinteraksi dengan mereka, kemudian Allah Ta'ala menerima tobat, mereka sangat senang sekali, mereka berbahagia sampai berlarian. Sebagian riwayat menyebutkan mereka berlarian datang mengunjungi Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya, memberikan kabar gembira. Masya Allah, ya. Jadi mereka datang memberikan ucapan selamat karena turun ayat. Saat turun ayat mereka tidak ada, karena kan mereka masih dihajar, ya, sama para sahabat. Maka begitu turun, mereka kemudian berombong-rombongan untuk memberikan kabar tahniah, memberikan ucapan selamat. Jadi kebahagiaan seorang mukmin tatkala orang mukmin yang lainnya bahagia. Dan kesedihan orang mukmin adalah tatkala orang mukmin yang lainnya juga sedang sedih. Jadi jangan bahagia ketika teman orang beriman lagi sedih, dan sebaliknya. Jangan menampakkan kesedihan ketika teman lagi bahagia. Ya, ketika sesama kaum mukminin sedang berbahagia. Kemudian di sini juga keutamaan sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah yang dia memberikan penghormatan yang dibolehkan. Jadi ini hadis dikaitkan dengan seseorang yang berdiri ketika ada orang lain datang. Dan hal ini pernah juga ditanyakan,
kepada Syekh bin Baz tentang bagaimana ketika seorang masuk sementara kami sedang duduk di suatu majelis, kemudian pada berdiri untuk orang yang sedang masuk. Apakah saya tidak ikut berdiri ataukah saya harus ikut berdiri, dan apakah itu berdosa? Kata beliau, bukan satu keharusan berdiri untuk orang yang datang. Ya, hanya saja ini merupakan kesempurnaan etika. Berdiri untuk menyambutnya, menyalaminya, dan menuntunnya, lebih-lebih bila orang tersebut adalah tuan rumah atau orang tertentu yang dimuliakan. Dan ini merupakan termasuk kesempurnaan etika. Nabi SAW pernah berdiri menyambut putrinya Fatimah. Dan sedemikian pula Fatimah pernah juga menyambut Rasulullah dengan berdiri. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga pernah berdiri untuk menyambut Sa'ad bin Mu'ad atas perintah beliau, yaitu ketika Sa'ad bin Mu'ad tiba untuk menjadi pemimpin Bani Quraidah. Nah, kemudian juga Thalhah tadi ya, bin Ubaidillah juga pernah berdiri dan beranjak dari hadapan Nabi ketika Ka'ab bin Malik datang setelah Allah menerima taubatnya. Ya. Jadi boleh, bahkan merupakan etika yang tinggi ketika kita berdiri menyambut orang yang datang, menyambut tamu yang datang, apalagi dia adalah tokoh. Adapun yang mungkar adalah berdiri untuk pengagungan, ya. Jadi ketika hanya sekedar berdiri untuk menyambut tamu, menghormatinya, menyalaminya, atau mengucapkan selamat padanya, maka hal ini disyariatkan. Sedangkan berdiri orang-orang yang sedang duduk untuk pengagungan, ya, atau seseorang yang sekedar berdiri saat masuknya orang tanpa maksud menyambut atau menyalaminya, maka ini juga tidak layak, ya. Dan yang buruk itu adalah berdiri untuk menghormat sementara yang dihormati itu sedang duduk, ya. Demikian ini biasanya dilakukan bukan dalam rangka menjaga tetapi dalam rangka mengagungkan. Kemudian kata beliau, berdiri untuk seseorang itu ada 3 macam. Yang pertama, berdiri untuknya sebagai penghormatan. Sementara yang dihormati dalam keadaan duduk sebagaimana yang dilakukan rakyat jelata terhadap para raja dan para pembesar. Nabi SAW menyebutkan ini yang tidak boleh. Karena itu Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk duduk ketika beliau sholat sambil duduk. Jadi kalau imam sholat, tiba-tiba imamnya duduk karena mungkin sakit, ya, di tengah sholatnya dia duduk, maka makmum semua harus duduk, ya. Makmum semua harus duduk ketika imamnya mengimami sholat dengan cara duduk, ya. Beliau bersabda, "In kittum anifan la taf'aluna fi'la farisi war rum yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud." Hampir saja kalian tadi melakukan seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Persia Romawi. Mereka biasa berdiri untuk para raja mereka sementara rajanya itu duduk. Jadi nggak boleh, ya. Yang dihormati duduk, yang menghormati berdiri, ini nggak boleh, ya. Kalau sama-sama tadi tamu datang, tamunya kan otomatis jalan sambil berdiri kan ya posisinya. Kemudian kita sambut dengan berdiri, tidak masalah. Tapi kalau ada orang sedang duduk, kemudian kita berdiri memuliakan, mengagungkannya, lah ini yang beliau melarangnya. Ya, termasuk juga Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk duduk ketika beliau sholat sambil duduk. Ya, beliau menyuruh mereka sambil duduk dan sholat bersama beliau. Kemudian yang kedua kata beliau, berdiri untuk seseorang yang masuk atau keluar tanpa maksud menyambut atau menyalaminya, tapi sekedar menghormati. Ya. Berdiri untuk seseorang yang masuk atau keluar tanpa bermaksud menyambut, mengantar atau menyalami, sekedar menghormati.
yang seperti ini dihukumi makruh. Para sahabat radhiyallahu an tidak pernah berdiri untuk Nabi apabila datang kepada mereka, ya, karena Nabi juga nggak senang diperlakukan lebih dari itu. Tapi kalau berdiri untuk menyambut, betul-betul menyambut, mengantarnya atau menyalaminya, ya, maka ini malah boleh, ya. Atau boleh juga berdiri untuk menyambut yang datang, kemudian menuntunnya, membawanya ke tempat duduknya. Misalkan ya tadi ada seorang kiai, ustadz, ulama, kita jemput di depan, misalkan kita berdiri menyambutnya, kemudian mengiringinya, kemudian mempersilahkan ke tempat duduknya. Ya, ini juga tidak mengapa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, memberikan ucapan selamat ini juga bagian yang disyariatkan. Ucapan selamat kepada orang yang sedang bahagia, misalkan memberikan ucapan selamat dengan mendoakan ketika pasangan suami istri yang baru. Kita kan memberikan ucapan selamat, ya kan? Dengan ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau memberikan ucapan-ucapan selamat yang lain yang mubah, itu juga tidak mengapa. Selamat ya lulus, boleh memberikan ucapan selamat dan didoakan. Berikutnya, haddatsan Muhammad ibnu Arah qala haddatsana Syu'bah an Sa'ad ibni Ibrahim an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf an Abi Sa'id al-Khudri anna nasan nazalu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'ad farsala ilaihi faja'a ala himar falamma balagha qariban minal masjid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tu khairakum aw sayyidakum faqala ya Sa'ad inna haula'i nazalu ala hukmika faqala Sa'ad ahkumu fihim an tuqtala muqatilatuhum wa tusba durriyatuhum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakamta bihukmillah aw qala hakamta bihukmil malik. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Muhammad bin Ar'arah, beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, anna nasan nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad, orang-orang menyerahkan keputusan hukum waktu itu kepada Sa'ad bin Mu'ad. Fa'arsala ilaihi faja'ala himar, lalu Nabi mengutus kepadanya, maka kemudian saat ini datang kepada beliau dengan menggunakan himar. Himar itu keledai. Falamma balagha ghariban minal masjid, dan tatkala sudah dekat dengan masjid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad ini, i'tu khairakum nazalu ala hukmika. Nah, i'tu khairakum aw sayyidakum, pergilah menuju orang yang paling baik atau tuan kalian, ya. Faqala ya Sa'ad anna haula nazalu ala hukmika, lalu Nabi berkata, wahai Sa'ad, mereka ini menyerahkan keputusan hukum kepadamu. Jadi Nabi SAW itu waktu meminta orang lain, sahabat yang lain, untuk segera menuju kepada Sa'ad bin Mu'ad, karena Sa'ad bin Mu'ad waktu itu juga menjadi pemimpin kaum, untuk menyongsongnya maksudnya, sebagaimana tadi kan
ketika ada tamu yang utama disongsong disambut. Nah, Rasulullah menyuruh menyambutnya. Kemudian beliau berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, "Ya Sa'ad, inna haula'i nazalu ala hukmika." Mereka ini telah menyerahkan keputusan hukum kepadamu. Faqala Sa'ad, "Ahkumu fihim an tuqtala muqatilatuhum wa tusba dzurriyyatuhum." Saya putuskan para prajurit mereka dibunuh, sementara keluarga mereka dijadikan tawanan. Ya. Faqala Nabi SAW ketika saat menyampaikan keputusan hukum terhadap orang-orang yang diperangi beliau, maka faqala Nabi SAW, "Hakamta bihukmillah." Engkau telah menghukumi sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi kan dalam peperangan, orang-orang yang ikut berperang itu ada beberapa jenis. Mereka yang berperang betul-betul kemudian mau menghancurkan agama Allah Ta'ala, maka mereka-mereka ini yang dihukumi ketika mereka kalah, hukumannya dibunuh. Jadi dalam peperangan itu kan ada tokoh-tokoh panglimanya atau siapa dari kalangan musuh yang kemudian ketika mereka kalah, maka pemimpin itu boleh memberikan keputusan. Ya, panglima yang ada itu boleh memberikan keputusan apakah yang harus dilakukan terhadap musuh-musuh yang dikalahkan ini. Kalau hukumannya bunuh, maka dia bunuh. Ya, karena dianggap ini kalau dibiarkan kelak nanti akan membalas dendam dan seterusnya, atau melakukan hal yang bisa merugikan keadaan kaum muslimin. Sementara keluarga mereka berarti kan boleh jadi anak kecil yang mereka miliki atau istri yang mereka miliki, maka mereka yang dijadikan tawanan. Dan dalam Islam kemudian ada yang namanya dijadikan budak, ya. Dan budak ini didapat dari hasil peperangan, ya. Tetapi Islam memberikan banyak kemuliaan kepada para budak, sehingga beberapa syariat itu diantaranya ketika melanggar fatahriru raqabatin, disuruh membebaskan budak, ya. Sampai-sampai banyak para budak yang akhirnya jadi ulama, ya. Keluarga-keluarga budak yang melahirkan banyak ulama akhirnya dari interaksi mereka dengan Islam. Seperti ada Hasan al-Basri, itu juga ulama yang dulu keluarganya adalah budak. Kemudian Makhlul, kemudian juga Atha bin Abi Rabbah, ya. Ini beberapa ulama yang dulunya adalah mantan keluarga budak. Nah, au qala hakamta bi hukmil malik. Engkau telah menghukumi sebagaimana hukumnya seorang raja. Artinya tegas. Kalau yang pertama Rasulullah menyebutkan engkau telah menghukumi dengan hukum Allah Ta'ala, kemana hukum Allah Ta'ala memang juga demikian. Maka dalam peperangan Nabi SAW ada dua pendapat. Nabi pernah mengambil pendapatnya Abu Bakar, di mana pendapat Abu Bakar waktu itu menawan. Sementara pendapatnya Umar, bunuh saja. Ini tokoh-tokoh ini berat kalau kita tawan saja. Mending kita bunuh. Pertama Rasulullah menerima keputusannya atau masukannya dari Abu Bakar. Ternyata turun ayat Allah Ta'ala yang membenarkan pendapatnya Umar. Jadi musuh-musuh yang berat, kategorinya pelanggarannya berat, dia tokohnya, tokoh yang nantinya banyak menghancurkan dan seterusnya yang sebelumnya, maka yang mereka ini hukumannya tetap dibunuh sesuai syariat. Sementara keluarganya mereka dijadikan tawanan dan pada akhirnya mereka memeluk Islam. Hadis ini juga dimasukkan kaitannya dengan bagaimana ketika ada
tokoh pembesar yang utama datang, maka Rasulullah meminta untuk menyambut pembesar yang datang, menyambut sebagaimana sambutan yang dibolehkan. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Humaid an Anas qala ma kana syahsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidalik. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Musa bin Ismail beliau berkata, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Humaid dari Anas bin Malik. Qala, kata beliau, ma kana syahsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mereka sukai untuk melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'auhu lam yaqumu ilaihi. Bila mereka melihatnya tidak berdiri kepadanya, ya. Lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik, karena Nabi SAW tidak suka akan demikian, ya. Jadi Nabi tidak suka diagungkan oleh sahabatnya, para sahabatnya, ya. Kalau nyambut ya nyambut saja, menghormati, ya. Tapi kalau mengagungkan kayak tadi, beliau duduk, mereka pada berdiri, beliau nggak suka. Ya. Seperti yang tadi disebutkan bagaimana fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah ta'ala sampai pada hadis yang ke-946, ya. Sudah cukup banyak hadis yang kita bacakan dari kitab Adabul Mufrad ini. Ini nomor 946, berarti masih kurang 300-an hadis, ya, karena hadis yang terakhir nomor 1286, ya, nomor 1286. Memang tidak semua saya baca, terutama hadis-hadis yang dilemahkan oleh Syekh Albani, ya, kita tidak membacakannya. Jadi kita hanya membacakan hadis-hadis yang sudah disahihkan, dan sudah pernah kita sampaikan dalam kitab Adabul Mufrad ini, memang Imam Bukhari itu menambahkan banyak riwayat, tetapi secara kualitas tidak sebagaimana Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari sudah disepakati kebanyakan para ulama akan hadis-hadisnya pilihan. Sementara dalam Adabul Mufrad, ya, itu beliau menambahkan hadis-hadis tentang adab, tapi tidak seketat yang beliau masukkan dalam Sahih Bukhari, ya, sehingga sebagian riwayat yang ada dalam Adabul Mufrad ini ada yang dhaif, ya, dan yang dhaif saya lewati untuk tidak kita baca. Saya mengambilkan yang sahih saja, maka ini disebutkan dalam Sahih Adabul Mufrad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih.